Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Jadi mah, untuk rapat hari ini gimana solusi yang bagus dari mama? Mau nggak mau ya kita harus beli perusahaan lagi pak, biar duit keluarga kita tuh makin cepat habisnya pak. Tapi mah, kalau kita beli perusahaan baru lagi, nanti uang kita tuh makin banyak mah. Tapi mau gimana lagi pak, cuman itu loh satu-satunya cara biar duit kita tuh makin cepat habis. Tapi kalau cara itu bisa bikin kita jadi makin kaya lagi mah. Udah deh pak, mama itu udah pusing banget loh mikirin kayak gini doang setiap hari. Kan papa kepala keluarganya, ya harusnya papa aja yang mikir gimana caranya ngabisin duit keluarga kita yang banyak. Ya tapi mama bantu papa juga dong. Papa emang kepala keluarga mah, tapi mama itu leher keluarga. Jadi kalau nggak ada leher, ya kepala nggak bisa bergerak mah. Ya ampun, papa ini ada aja ya omongannya. Udah deh pak, nanti aja ya kita bahas ini. Mama ini udah pusing banget mikirin duit kita yang makin banyak. Ya juga ya mah, papa juga udah pusing banget ini. Udahlah diamin aja, duit kita makin banyak ya mah. Selamat pagi Bu Isabel, Pak Raja. Halo asisten. Akhirnya asisten kamu datang juga. Semuanya udah siap kan asisten? Sudah Bu Isabel. Bu Isabel mau berangkat sekarang? Boleh deh asisten. Mama pergi dulu ya pak. Loh, mama mau kemana mah? Mau nyari udara segar di Gunung Fuji pak. Kepala mama udah pusing banget soalnya. Mama kok gak bilang sama papa sih? Tau gitu kan papa ikut mah. Udah pak, mending papa pikirin aja ya gimana cara ngabisin duit keluarga kita yang makin banyak. Pulang-pulang dari Gunung Fuji mama gak mau ya diajak mikirin duit lagi sama papa. Ya deh mah, papa bakal pikirin gimana cara ngabisin duit keluarga kita. Ya udah papa ada mau nitip sesuatu. Gak ada sih mah, papa juga mau ke Turki nih sekarang. Mau keramas di situ. Kepala papa udah gatel banget soalnya mah. Oke pak, kalau kayak gitu mama berangkat dulu ya pak. Ya mah, hati-hati ya mah. Iya pak, yuk asisten kita pergi sekarang. Dah pak. Mari ya Pak Raja. Sekarang gimana ya cara ngabisin duitku yang makin banyak. Mana udah banyak bank yang nolak aku buat nabung di bank mereka lagi. Dan sekarang perusahaanku makin banyak. Pusing banget deh mikirnya. Pak, mama mana pak? Kok cuma ada papa aja di sini? Mama lagi nyari udara seger nak di Gunung Fuji. Kasihan itu mamamu pusing banget nak. Wah, pasti karena duit kita yang makin banyak ya pak. Iya nak. Kok kamu tahu nak? Ya kan cuma itu doang masalah keluarga kita pak. Iya juga ya nak. Papa sebenarnya juga udah pusing banget nak. Papa udah bingung banget gimana cara ngabisin duit keluarga kita yang makin banyak. Ya udah papa sabar aja pak. Siapa tahu nanti ada perusahaan kita yang bangkrut atau banyak utangnya gitu. Semoga ya nak. Oh ya nak, untuk hari ini papa kasih kamu bekal tambahan ya nak. Bekal tambahan? Berapa pak? 1 miliar nak. Papa lagi butuh bantuan kamu banget untuk ngabisin duit keluarga kita nak. Ya udah deh pak, kali ini Putri bakal bantu. Tapi besok-besok Putri gak bakal bantu lagi ya pak. Iya nak, papa pasti bakal berusaha biar gak ngasih kamu bekal tambahan lagi. Makasih ya nak, udah mau bantu keuangan keluarga kita nak. Iya sama-sama pak. Ya udah kalau kayak gitu Putri berangkat sekolah dulu ya pak. Iya nak, hati-hati ya nak. Nanti uangnya papa bakal transfer ya nak. Iya pak. Dah pak. Kasihan sekali istri dan anakku. Mereka jadi harus ikut terlibat dengan uangku yang semakin banyak banget. Raja, mulai dari hari ini, kamu harus bekerja dengan lebih malas lagi. Supaya uang kamu itu nggak makin banyak, Raja. Ingat, anak dan istrimu tuh udah capek banget ngabisin duit kamu yang makin banyak. Kamu nggak boleh makin ngebebanin mereka lagi. Kamu harus lebih semangat lagi untuk malas bekerja, Raja. Oke, Raja. Semangat. Semangat untuk malas bekerja. Sedih
banget deh Reksa. Kenapa sih kita harus masuk sekolah dengan keadaan miskin lagi? Kenapa sih kita harus terlahir miskin ya Reksa? Ya bersyukur aja lah Bara. Selagi kita dikasih tubuh yang lengkap dan sehat, itu udah sebuah keuntungan tau. Jangan ngeluh ah. Dalam hatimu pasti kamu juga pengen kan bisa hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Iya kan? So suci banget sih kamu Reksa. Aku itu lagi menenangkan pikiran dan raga aku, tau gak sih Bara? Biar aku gak berpikiran busuk terus kayak Feli. Tapi ngomong-ngomong soal Feli ya Reksa, kemarin kamu dengar gak berita soal si Feli? Kenapa tuh? Feli kena masalah lagi? Yang orang tua dipanggil ke sekolah itu kan? Tapi kan itu gara-gara putri nampar Feli. Astaga Reksa, ini mah kabar yang lain lagi. Itu mah udah lewat lama Reksa. Emang apa lagi Bara? Banyak banget ya kabarnya Feli. Emang banyak Reksa. Kapan sih si Feli itu gak pernah buat geger satu sekolah Reksa? Jadi ya, kemarin itu Feli nyamperin Putri, Sari sama Jessica. Terus si Feli pamer-pamer gak jelas lagi. Iya, tapi ini pamernya bikin ngakak banget sih. Jadi ya Reksa, kemarin kan Feli bilang katanya mau minta uang 1 triliun kan sama bapaknya. Pokoknya sampai nelfon bapaknya gitu deh. Terus akhirnya di loudspeaker sama si Feli. Terus pas udah ditelepon kan bapaknya, terus udah di loudspeaker juga biar semua orang bisa dengar. Ternyata bapaknya Feli lagi stres parah, tau gak sih? Katanya bapaknya Feli kena tipu dan akhirnya si Feli itu jatuh miskin deh sekarang. Ya ampun, ngakak banget lo dengernya. Niatnya pamer, malah ketahuan aibnya. Iya kan? Akhirnya kena sial juga ya si Feli itu. Kena karma juga kan dia. Feli, kamu ngapain nampar Bara? Keras banget tau gak sih kamu namparnya? Ya ampun sakit. Apa-apaan sih kamu, Fel? Bisa-bisanya ya manusia miskin dan rendahan seperti kalian ngomongin aku di belakang. Udah berani kalian? Hah? Wah, emang faktanya kayak gitu kan, Fel? Kamu emang jatuh miskin kan, Fel? Kalau kamu emang masih emosi gara-gara keluargamu jatuh miskin, jangan dilampiasin ke kita dong, Fel. Kan kamu sendiri yang nyebarin kalau papamu kena tipu. Berani banget ya manusia belatung satu ini. Kasih paham mereka, Fel. Manusia rendahan kayak mereka harus dikasih tahu siapa yang derajatnya paling tinggi di sekolah ini. Asal kalian tahu ya, kalian ngomongin aku jatuh miskin di belakang, itu kayak nyamuk yang lewat di telinga aku. Gak ada artinya sama sekali. Aku itu udah sering banget kan bilang ke kalian kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Jadi kalian jangan pernah ya remehin kesultananku. Kalian yang manusia miskin dan rendahan, mana tahu seberapa kayanya aku ini. Ampun, Feli. Masih aja ya dia seneng banget ngerendahin orang kayak gitu. Padahal kemarin dia baru aja kena sial kan. Kok dia gak belajar dari kesalahan ya? Kalian pikir aku bakal miskin? Kalian pikir aku bakal hancur? Enggak. Aku nggak bakal sehancur itu. Karena apa? Karena aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Walaupun papaku kena tipu, setidaknya aku itu masih punya segalanya loh. Punya rumah yang bagus, yang megah, yang besar, punya HP, iPhone terbaru, bodyguard, pembantu. Sedangkan kalian walaupun gak kena tipu, kalian punya apa sih? Sepatu aja masih robek loh. Ya ampun, miskin banget ya kalian. Aku yakin banget sih, kalau orang tua kalian yang kena tipu, pasti kalian bakal hancur banget. Kalian bakal gak punya rumah, kalian bakal kehilangan kesempatan buat sekolah. Bahkan, pasti bisa aja kan, kalian kehilangan nyawa kalian. Kasian banget ya, jadi orang miskin kayak kalian.
Bisa diam gak sih kamu, Vel? Jangan ngomong kayak gitu dong, Vel. Kenapa? Sakit ya dikasih tahu kayak gitu ya? Ya ampun, baru dikasih tahu sekali langsung kena mental loh. Makanya jangan ngomongin aku di belakang ya. Padahal tadi semangat banget, sekarang langsung kena mental. Sabar ya, manusia-manusia miskin kayak kalian. Mulai dari sekarang, kalau kalian emang mau ngomongin aku, pastiin dulu ya, kalau hidup kalian jauh lebih tinggi daripada aku. Udah miskin, sok-sokan ngomongin aku, dikasih paham langsung kena mental kan? Kasian banget sih kalian. Dengar ya, aku itu derajatnya lebih tinggi daripada kalian. Kalian itu cuman keset bagi aku. Udah, males banget ngomong sama orang miskin kayak kalian. Bye miskin. Itu Tih. Rasain tuh. Makanya jangan pernah ngomongin Feli lagi. Sakit banget ya kata-katanya Feli. Iya Reksa. Gini banget ya hidup kita Reksa. Kalau nggak disuruh-suruh sama Feli, ya kita bakal kena mental sama omongannya Feli. Udahlah, kita sabar aja, Bara. Mau bagaimanapun, emang kasta kita paling rendah di sekolah ini. Orang tua kita sebenarnya nggak punya apa-apa, Bara. Udah jangan nangis, Bara. Kita kelas aja yuk sekarang. Yuk. Bara, Reksa. Putri? Ngapain kamu manggil kita, Put? Enggak, waktu ini aku cuma belum berterima kasih aja sama kalian. Jadi aku mau nyampein rasa terima kasihku aja sekarang sama kalian. Terima kasih. Emang waktu itu kita ngapain, Put? Iya, aku juga lupa. Itu waktu kalian ngasih tahu ke aku tentang Feli dan Tuti yang nyebarin fitnah ke kakak kelas. Kalau kalian nggak ngasih tahu aku waktu itu, mungkin aku masih dilabrak sama kakak kelas sampai sekarang. Oh, iya Put, sama-sama Put. Kita cuma udah kesel aja sama rencana jahatnya Feli. Makanya kita kasih tau ke kamu waktu itu. Iya, kalian emang bener-bener berjasa banget buat aku. Kalian udah gak temenan lagi kan sama Feli? Ya udah enggak lah Putri. Dia itu orangnya jahat banget. Mana mau kita temenan sama dia. Iya, tadi aja dia jahatin kita. Feli emang jahat banget dan suka banget ngerendahin orang. Emang susah banget temenan sama orang kayak gitu. Put, kalau kayak gitu aku sama Reksa ke kelas dulu ya Put. Kita lagi capek banget soalnya, Put. Tunggu sebentar. Aku udah mau ngasih sesuatu ke kalian. Tunggu ya. Putri mau ngasih apa tuh Reksa? Aku juga nggak tahu, Bara. Nih, hadiah buat kalian. Kartu? Itu kartu ATM kan, Put? Iya, ini kartu ATM. Di dalam kartu ini ada uang 1 miliar. Kalian bisa pakai sepuasnya sesuka kalian. 1 miliar? Ini hadiah karena kalian udah ngebantu aku. Kalian pakai aja kartu ini untuk kebutuhan kalian. Kalian mau kan terima kartu ini? Tapi itu kebanyakan banget, Put. Iya, Put. Apalagi kita pernah jahatin kamu kan, Put. Kita nggak pantas buat nerima itu semua, Put. Bener, Put. Yang kita waktuin dulu waktu SD udah bener-bener gak bisa dimaafin banget, Put. Masa sekarang kamu ngasih kita 1 miliar, Put? Udah, kalian terima aja ya. Pakai buat kebutuhan kalian. Kalian terima ya. Ini Bara. Gimana nih, Reksa? Udah, ambil aja, Bara. Gitu dong. Makasih banyak ya Putri. Kamu benar-benar baik banget sama kita, Put. Padahal dulu kita udah jahat banget sama kamu. Udah, yang lalu itu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kalian gak jatuh lagi ke lubang yang sama. Dan semoga dengan ini kalian bisa berubah jadi lebih baik lagi. Dan gak terhasut lagi sama kelakuan jahatnya Feli. Iya, Put. Kita gak bakal lagi kehasut sama kelakuan jahatnya Feli. Dia itu emang udah gak pantas buat ditemenin, Put. Kita udah trauma banget sama Feli, Put. Jadi kita nggak mungkin bakal ikutan jahat lagi kayak Feli. Bagus deh kalau kayak gitu. Semoga uangnya itu berguna ya buat kalian berdua. Ya udah, aku ke kelas dulu ya sekarang.
Iya, Put. Makasih ya, Put. Kamu emang sultan paling baik di SMA negeri swasta, Put. Makasih ya. Yaudah, aku ke kelas dulu ya. Dah Bara, dah Reksa. Reksa! Kita dapat uang 1 miliar, Reksa! Ya ampun, ini banyak banget loh, Reksa! Kita bakal pakai shopping hari ini, Bara. Kita harus tunjukin ke Feli kalau kita juga bisa tampil sultan kayak dia. Iya, Reksa. Aku juga kesel banget sama si Feli itu. Pokoknya kita harus upgrade penampilan kita supaya kita nggak direndahin lagi sama si Feli. Bener. Lihat Evel, kamu pasti bakal kaget sekarang. Iya, kamu pasti bakal shock banget kalau tahu aku dibayarin sama Putri. Semoga itu berguna ya buat kalian. Dan semoga kalian gak jahat lagi kayak dulu. Bisa-bisanya ya, dua rakyat jelata itu ngomongin aku di belakang. Emang udah sehebat apa sih mereka itu? Sepatu aja masih robel loh. Bisa-bisanya mereka ngomongin aku di belakang. Tapi kamu udah ngasih mereka pelajaran kok. Pasti mereka bakal kicap sekarang. Udah pasti sih. Mereka itu kan gak punya apa-apa. Jadi mereka harus dikasih tahu seberapa miskinnya mereka itu. Tapi Vel, emang beneran orang tuamu kena tipu? Yes. Iya, papaku kena tipu kemarin. Yes. Bisa-bisanya papaku itu kena tipu. Goblok banget sih papa itu. Terus uangnya gimana, Vel? Gak bisa balik lagi? Ya enggak lah, Tuti. Namanya juga kena tipu, ya gak bakal bisa balik lagi duitnya. Terus, kamu gak lapor polisi? Kata papaku gak usah. Katanya bakal makin ribet kalau lapor polisi. Gak ngerti deh pokoknya aku. Makin ribet. Berarti ada indikasi kalau duitnya itu dari sesuatu yang gak benar. Makanya Papa Feli gak berani buat lapor polisi. Menarik. Papa Feli ternyata dapat duit dari sesuatu yang gak benar ya? Ini adalah salah satu kelemahannya Feli. Aku harus ingat ini baik-baik. Supaya saat aku ditinggalin sama Feli, aku bisa ngancurin dia dengan kelemahannya dia sekarang ini. Ngapain kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, Tuti? Mikir apa kamu, ha? Enggak kok, Vel. Terus gimana, Vel? Keluargamu baik-baik aja kan sekarang? Ya nggak baik-baik aja lah, Tuti. Apalagi nenekku. Nenekku tantrum banget kemarin. Tantrum? Tantrum kenapa, Vel? Jadi nenekku aku nggak boleh bilang kalau nenekku sampai disuruh cuci piring kemarin. Kelihatan banget dong kalau aku ini nggak punya duit sekarang. Yes. Aku nggak boleh ceritain kalau duit papaku udah makin dikit. Aku harus cerita kalau aku tetap masih jadi yang paling sultan di sekolah ini. Yes. Aku harus hati-hati kalau cerita. Biar orang-orang tetap nganggap aku sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Vel, terus kenapa nenekmu tantrum, Vel? Ya nenekku tantrum gara-gara papaku goblok aja sih. Bisa-bisanya papaku kehilangan duit 5 triliun dengan gampangnya. Tapi setelah itu nenekku biasa aja sih. Karena ya duit keluarga aku tuh masih banyak, Tuti. Karena aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Oke, yang penting duit harianku tetap lancar ya, Vel. Awas saja kalau sampai telat. Tenang aja, Tuti. His, mana sih baru sama Reksa itu? Aku udah gak sabar banget deh ngeliat muka mereka yang miskin dan jelek itu. Pasti mereka kena mental banget, Vel. Mana mungkin mereka mau nunjukin mukanya sekarang? Setelah istirahat mungkin? Bener juga ya. Pasti mereka gak bakal berani buat ketemu sama aku lagi. Siapa suruh sih ngomongin aku di belakang? Jadi kena mental kan sekarang. Pagi teman-teman. Hai Miss Ai. Akhirnya kamu datang juga, Put. Ya ampun, tahu nggak sih teman-teman? Tadi pagi Feli udah buat masalah aja, tahu nggak sih di depan sekolah? Kenapa tuh, Put? Kamu digangguin sama Feli lagi? Enggak, tapi si Bara sama Reksa, mereka udah kena semprot omongannya Feli tadi. Ya ampun, Feli itu semua orang disemprot ya sama omongannya dia. Terus Bara sama Reksa gimana, Put? Ya, kasihan sih ngeliat mereka.
Mereka kelihatan sedih banget. Ya udah deh, akhirnya aku kasih mereka uang 1 miliar aja tadi. Oh, uang 1 miliar? Banyak banget, Put. Kebetulan juga tadi aku dikasih bekal tambahan sama papa aku. Ya udah deh, sekalian aja aku kasih mereka. Itu juga untuk rasa terima kasihku sama mereka, karena mereka kan udah bantuin aku waktu itu. Ya juga ya. Baik banget sih kamu, Put. Iya, padahal dulu kamu tuh dijahatin banget kan sama mereka, tapi sekarang kamu baik banget sama mereka. Mereka juga sekarang udah baik banget kok sama aku, jadi aku pantas juga buat baikin mereka. Dan semoga dengan aku ngasih mereka uang itu, mereka nggak direndahin lagi sama Feli. Semoga uang itu berguna deh buat mereka berdua. Akhirnya Bara, kita bisa shopping-shopping lagi hari ini. Reksa, pokoknya kita harus tunjukin ini semua ke Feli. Kita harus tunjukin kalau Putri ngasih kita duit yang banyak. Bener. Pasti dia bakal tantun banget itu sekarang. Udah pasti lah Reksa. Ya udah, ayo kita ke sekolah sekarang ya. Aku nggak sabar banget pengen pamerin ini ke Feli. Yuk. Fel, aku minta bagianku sekarang. Mana duitku, Vel? Duit mulai ya pikiranmu tuh, Ting. Padahal kamu gak ada bantuin aku hari ini. Perjanjiannya, aku dapat duit terus setiap hari. Jadi mana duitku hari ini? Yes! Tapi ini kan sisa duitku hari ini. Kalau aku kasih ini ke Tuti, aku gak bawa duit lagi dong sekarang. Yes! Apa sih Papa harus kena tipu? Aku jadi gak dapat bekal kan hari ini. Yes. Tapi kalau aku gak ngasih ke Tuti, aku gak bakal ada yang ngebelain dong. Udah deh, aku harus kasih duit ini ke Tuti. Itu bagianku kan, Vel? Sini buat cepetan. Nih, Itu dong, Vel. sultan banget ya kamu ternyata. Walaupun kena tipu, duitmu masih banyak juga ya, Vel? Iya dong. Aku kan udah sering bilang, Tuti, kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Ya ampun, mana sih baru sama Reksa itu? Bisa-bisanya loh dia tadi ngomongin aku. Langsung kena mental kan sekarang mereka. Gak berani loh mereka muncul sekarang. Udah pasti lah, Vel. Mereka kan kaum miskin dan rendahan. Pasti mereka malu buat nunjukin muka mereka sekarang, Vel. Siapa yang bilang kita nggak berani muncul? Ya ampun, seru banget ya Reksa. Kita shopping-shopping hari ini. Iya, Ibarat. Banyak banget loh. Kita belanja barang branded hari ini. Kenapa kalian bisa beli barang branded kayak gitu? Itu barang-barang mahal kan? Kalian pasti maling kan? Iya, kalian kan miskin. Mana mungkin bisa beli barang branded kayak gitu? Kita itu emang miskin, tapi karena kebaikan kita sama Putri, kita jadi kaya hari ini. Putri, alias sultan asli di SMA negeri swasta, ngasih kita duit 1 miliar hari ini. Satu miliar? Aku aja cuma dikasih 50 juta hari ini. Ngapain Putri ngasih duit ke kalian? Ngapain dia tiba-tiba ngasih duit ke kalian? Pasti dia sengaja kan? Pasti dia sengaja ngasih duit ke kalian supaya kalian bisa pamer-pamer ke aku kan? Iya kan? Aku kan udah bilang tadi, Vel, kita itu dikasih duit sama Putri karena kita udah baik sama Putri. Putri itu beda banget sama kamu, Vel. Kalau Putri dibaikin, dia juga baik ke kita. Tapi kalau dulu kita baik sama kamu, Vel, boro-boro dibaikin balik, kita malah dimanfaatin sama kamu. Fix sih Reksa, cuman Putri aja sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Soalnya cuman dia yang bisa ngasih kita duit yang banyak. Iya bener, selain Putri nggak ada sultan lagi di sekolah ini.
Kalau ada yang ngaku-ngaku sultan, berarti dia itu sultan abal-abal. Siapa tuh? Feli lah. Ini semua sih belian. Apa sih kalian berdua? Kasian deh, bapaknya kena tipu. Pasti sekarang makin habis kan duitnya. Karma sih. Yuk Bara, kita nikmatin duit dari Putri. Yuk. Bye, Sultan Abal-Abal. Aku itu Sultan asli, bukan Sultan Abal-Abal. Awas ikan berdua.